Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'da. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu kembali ya walaupun lewat online. Dan tak lupa syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk kita. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini ya aku mau membahas tentang haji dan umroh. Bagi seorang muslim yang mampu melaksanakan ibadah haji, ia juga boleh membawa anaknya yang masih kecil untuk ibadah haji, karena ia pun akan mendapat pahala haji bersama orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan serombongan pengendara di Raudhah. Lalu beliau bertanya, rombongan siapakah kalian? Mereka menjawab, kami rombongan kaum muslimin. Mereka balik bertanya, dan Anda siapa? Beliau menjawab, aku adalah Rasulullah. Tiba-tiba seorang wanita menunjukkan kepada beliau anak kecil. Kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, sudah sahkah haji anak ini? Beliau menjawab, iya sudah sah dan kamu juga mendapatkan pahala. HR Muslim. Seorang wanita yang akan beribadah haji, ia harus pergi bersama seorang yang menjadi mahram baginya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya. Tiba-tiba seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke sana. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, pergilah haji bersama istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa haji seorang anak kecil tetaplah sah dan yang menghajikan juga mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seorang perempuan pergi safar tanpa disertai mahram walaupun untuk pergi haji. Bahkan beliau menyuruh seorang lelaki untuk meninggalkan perang dan jihad agar bisa menemani istrinya pergi haji. Dan inilah keutamaan haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah 196. Adapun keutamaan umroh adalah akan menghapuskan dosa-dosa antara dua umroh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. HR Bukhari dan Muslim. Lakukanlah haji dan umrah dalam waktu yang berdekatan, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa sebagaimana al-kir umbupan api dapat menghilangkan karat besi, emas dan perak. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. HR Tirmidzi. Menaikkan umrah dan mengiringinya dengan umrah lagi merupakan ibadah yang agung. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa umrah termasuk sebab dihapuskannya dosa-dosa dan diampuninya kesalahan-kesalahan. Beliau SAW juga menjelaskan bahwa melakukan haji dan umrah dalam waktu yang berdekatan walaupun harus mengeluarkan biaya termasuk salah satu faktor untuk menjauhkan kemiskinan dan meraih kekayaan. Dalil-dalil di atas memberikan beberapa faedah kepada kita, keutamaan umrah, dan ia termasuk salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Yang kedua, dianjurkan melaksanakan umrah dan haji dalam waktu yang berdekatan. Yang selanjutnya, hal itu termasuk salah satu faktor untuk menjauhkan kemiskinan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini Ibu Emma, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.